Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada hari ini saya masih bisa sedikit memberikan tausiah Ramadan yang mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah manusia yang selalu ingat dan taat kepadanya. Pendengar rahimakumullah, kita dalam kehidupan tentu kita mengalami kesulitan-kesulitan, atau terkadang kita mengalami kesulitan-kesulitan. Apakah kesulitan itu karena ekonomi, di mana pendapatan yang kita dapatkan tidak balan, tidak sesuai dengan pengeluaran yang akan kita keluarkan. Kita merasa sulit, kita merasa takut. Kemudian apakah kesulitan itu datang dari keluarga, misalkan anak kita yang malas, kerjanya hanya tidur makan, atau senang main game terus-terusan, atau senang nongkrong di luar rumah, atau kesulitan itu kesulitan karena PSBB. Ketika sekarang kita untuk melakukan sosialisasi bisnis dengan teman, usaha di luar, itu dibatasi, kita diharuskan untuk di rumah, sehingga usaha yang kita lakukan menjadi tersendat, usaha yang kita lakukan menjadi berantakan. Pendengar rahimakumullah, kita lihat sejarah bagaimana Nabi Musa ketika akan menghadapi Fir'aun. Tentu sebagai manusia memiliki rasa takut, bergetar. Kemudian di dalam surat Thaha ayat 25, Nabi Musa alaihissalam berdoa, Rabbi sohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Nabi Musa, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah aku dari kekakuan lidahku, supaya Fir'aun mendengar apa yang aku ucapkan atau yang aku katakan. Begitu juga kita dalam menghadapi kehidupan. Tentu kita memiliki rasa takut sebagai manusia. Oleh karena itu 3 hal yang tadi minta kepada Allah. Yang pertama, kita minta untuk dilapangkan dada, dijauhkan dari rasa takut, dijauhkan dari depresi. Sehingga dengan keberanian kita akan menghadapi segala sesuatu dengan baik. Kita harus yakin bahwa sesudah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al yusri yusra. Bahwa setelah ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kita harus yakin kepada Allah. Kita diminta untuk dilapangkan dada, supaya kita memiliki besar hati. Kemudian yang kedua, kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan segala urusan. Kita tetap berusaha dengan kausalitas, dengan asbab, dengan sebab akibat. Kalau kita ingin memiliki rezeki yang lebih, tentu kita harus berusaha keras. Berusaha yang pertama kali, yaitu jangan sekali-kali menunda pekerjaan. Itu awal kegagalan. Oleh karena itu, apabila kita memiliki waktu yang luang, maka tidak boleh kita menunda pekerjaan. Yang kedua, kita harus
menghadapi segala kesulitan itu, hadapi segala kesulitan itu bukan lepas dari masalah. Apabila kita memiliki masalah, maka hadapi masalah itu sampai tunas dan jangan membuat masalah-masalah baru. Kemudian minta kepada Allah yang ketiga seperti Nabi Musa alaihissalam, bahwa dilepaskan dari kekakuan lidah supaya kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, bisa mengkomunikasikan apa yang kita harapkan terhadap Allah, terhadap manusia, sehingga segala sesuatu orang akan mengerti dengan apa yang kita sampaikan, dengan apa yang kita inginkan, sehingga kita akan dipermudah dengan segala hal yang baik yang tentunya. Kemudian untuk menghadapi segala kesulitan-kesulitan, menghadapi rasa cemas dan sebagainya, kita harus ingat tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup sering kita lakukan 17 kali. Kita membacanya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dalam arti tunjukilah aku jalan kebenaran. Tunjukkanlah aku jalan kebahagiaan. Oleh karena itu kembalikan kepada niat dan tujuan tadi. Ketika kita sedang memiliki emosi, apakah emosi itu bahagia? Maka lepaskanlah emosi itu. Ketika kita sedang kesal terhadap orang lain, maka lepaslah kekesalan itu supaya kita tenang, supaya kita bahagia. Begitu juga ketika kita menghadapi segala sesuatu yang menyakitkan hati, lepaskanlah semua itu. Karena tujuan kita adalah bahagia, sehingga segala sesuatu yang mempersulit diri sendiri, yang mempersulit kehidupan kita sehari-hari, bisa lepaskan dengan tujuan kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memohon kepada Allah, ya Allah, tunjukilah kami jalan kebahagiaan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri jalan kebahagiaan, yaitu orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, dan bukan jalan mereka yang zalim dan mereka yang tersesat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.